Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Less Than 10 Obsesif. Episode spesial yang akan meningkatkan kualitas karir kamu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow podcast Obsesif di Spotify dan beri rating terbaik kamu. Tonton dan subscribe juga kanal YouTube Medio by KG Media. Hai teman obsesif, pasti kalian udah nggak asing kan mendengar kata-kata self-awareness. Banyak banget influencer, motivator, dan orang-orang lain yang membicarakan mengenai hal ini, yang secara nggak langsung mendorong kita untuk bisa melakukan self-awareness itu sendiri. Tapi apa sih sebenarnya arti self-awareness itu? Apakah kita sudah benar mengartikan dan melakukannya? Pada episode obsesif kali ini, kita akan membahas the real definition of self-awareness. So, stay tuned! Tasha Eurich, seorang organizational psychologist bersama dengan tim risetnya pernah melakukan sebuah riset terbuka mengenai penerapan self-awareness. Dan ternyata riset itu memperkirakan bahwa hanya 10 hingga 15% orang saja yang sudah melakukan penerapan self-awareness dengan benar. Secara nggak langsung, hal ini juga membuktikan bahwa ternyata masih banyak dari kita yang tidak mengetahui dengan benar apa sih itu self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui kekurangan, kelebihan, dan value yang ada pada diri sendiri. Sehingga dengan kesadaran yang tinggi terhadap diri sendiri tersebut akan lebih memudahkan seseorang bisa menggali kemampuan dirinya, merefleksikan diri, melakukan evaluasi diri terhadap masalah, dan juga pastinya mempermudah diri untuk menjaga komunikasi dengan orang lain. Dengan menerapkan kesadaran diri ini, seseorang bisa lebih mudah menata strategi hidupnya untuk masa depan. Tapi kenyataannya nggak semua orang nih berhasil menerapkan self-awareness dengan tepat. Nah, maka dari itu kamu harus bisa mengidentifikasi dulu penerapan self-awareness yang salah itu seperti apa sih? Saat sudah mengetahui kekurangan diri, justru kamu lebih nggak percaya diri nih dan memakai kekurangan itu sebagai alasan untuk menolak sesuatu dan nggak punya keinginan untuk memperbaikinya. Contoh sederhananya, kamu diminta atasan nih untuk mempresentasikan deck penawaran ke calon klien di minggu depan. Tapi kamu langsung menolak dengan alasan, public speaking saya jelek pak, nanti klien malah nggak tertarik. Nah, padahal kamu masih punya banyak waktu untuk belajar dan melatih presentasi kamu itu. Lalu ada contoh lain lagi nih dari penerapan self-awareness yang salah. Misalnya, saat kamu sudah sadar akan kelebihanmu dan kamu memakainya sebagai ajang untuk menyombongkan diri, akhirnya kamu selalu jadi ingin menunjukkan kelebihan itu bukan untuk tujuan yang baik, tapi hanya demi mendapatkan validasi orang lain. Kedua contoh tadi adalah penerapan dari self-awareness yang salah. Nah, gimana nih? Kira-kira kamu pernah mengalami hal tersebut? Atau mungkin dilakukan orang yang ada di dekatmu? Self-awareness atau kesadaran diri memiliki dua tipe. Pertama adalah kesadaran diri internal. Kesadaran diri internal ini membuat seseorang mampu mengetahui, mengenali dirinya sendiri lebih dalam, seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu mampu mengenal kelebihan, kekurangan, value, dan ditambah mengenal reaksi diri saat kita menerima perlakuan dari orang lain. Kesadaran diri internal ini sangat mempengaruhi kualitas kerja seseorang, kepuasan terhadap diri sendiri, dan cara berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, nggak kalah penting nih dan sangat berkesinambungan dengan kesadaran diri internal, yakni kesadaran diri eksternal. Kesadaran diri eksternal adalah kemampuan kita dalam melihat dan memahami bagaimana cara orang lain memandang kita. Pastinya ini nggak gampang dilakuin kan? Butuh proses dan waktu untuk belajar memahami pandangan orang lain tentang kita. Tapi kalau kesadaran diri eksternal ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih mudah menaruh empati dan mampu melakukan evaluasi diri dengan lebih baik lagi. Di dalam dunia kerja, penting bagi kita untuk mampu belajar tentang kesadaran diri eksternal ini, terutama untuk seorang pemimpin atau leader dalam perusahaan, yaitu dengan mencoba untuk mengenal dan memahami karyawan yang dipimpinnya sehingga ada penyesuaian komunikasi yang baik. Dengan mengenal diri sendiri dan memahami pandangan orang lain terhadap kita, ini akan menjadi fondasi yang kuat saat kita merefleksikan atau mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi.
Lalu hal apa saja sih yang perlu dilakukan supaya kita lebih self-aware alias punya kesadaran diri? Pertama, menerapkan pola pikir yang positif dan sehat. Hindari untuk berburuk sangka kepada diri sendiri dan orang lain. Percayalah bahwa sesuatu yang baik akan selalu hadir dan mengisi kehidupan kita. Kedua, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah merasa kecil dan berpikir bahwa dirimu nggak ada kemampuan. Kamu hebat dan selalu ada kemampuan yang bisa kamu lakukan untuk tujuan yang lebih baik juga, asalkan kamu rajin ya. Ketiga, lakukan evaluasi diri. Evaluasi diri penting bila kamu merasa ada dalam beberapa kondisi yang kurang baik. Kenali kesalahan yang sudah kamu lakukan dan berjanjilah untuk berusaha mengubahnya perlahan-lahan untuk kebaikan diri sendiri. Dan yang terakhir, kendalikan emosi. Mungkin dari hal-hal kecil yang sebenarnya nggak fatal. Jangan sekali-sekali biarkan emosi yang mengendalikanmu, tetapi biarkanlah dirimu yang mengendalikan emosi tersebut. Cobalah untuk tetap tenang dan berpikir kritis sebelum bereaksi dan bertindak. Teman obsesif harus selalu ingat bahwa dengan kesadaran diri yang tinggi, kamu bisa mencapai hal baik yang lebih banyak lagi. Baik itu tentang pendidikan, karir, relasi, dan kehidupan secara umum. Sampai di sini dulu episode obsesif kali ini ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.